Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya lanjut ke materinya atau menjelaskan materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nah, ada yang tahu gak saya ini siapa? Pasti pada nggak tahu kan? Aman. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya bernama Dina Irmayanti, biasa dipanggil Dina, biasa juga dipanggil Kak Dina, biasa juga dipanggil Mbak Dina. Nah, saya ini mahasiswa UIN Jambi semester 4, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 5012271, kelas 4B Ekonomi Syariah, dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Isani, dengan dosen pengampu Pak Angger Hidayat Empar. Nah, sebelumnya saya ingin memenuhi tugas UAS yang diberikan Bapak Angger tersebut. Nah, suruh menjelaskan setiap pertemuannya. Nah, di sini saya mengambil pertemuan kelima. Kalau nggak salah kelima guys, saya ambil itu yang berjudul tentang menganalisis tentang permintaan tenaga kerja. Saya ulang lagi, menganalisis tentang permintaan tenaga kerja. Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada 4 fungsi guys. Mau tahu nggak 4 fungsinya itu apa? Nah, 4 fungsi aspek yang bakal saya jelaskan itu, yang pertama ada latar belakang, ada urgensi, ada permasalahan faktual dan aktual, dan hasil yang diharapkan. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan yang pertama tentang latar belakangnya. Latar belakang permintaan tenaga kerja itu apa sih guys? Nah, pasti kan nggak tahu kan? Nah, saya juga nggak tahu guys. Jadi makanya saya ingin menjelaskan biar saya tahu, kalian pun tahu. Nah, di sini yang pertama itu latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan tenaga kerja teknologi yang pesat, dinamika pasar tenaga kerja mengalami perubahan signifikan. Nah, permintaan tenaga kerja itu adalah salah satu aspek penting yang memengaruhi keseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Ingat itu guys ya. Nah, permintaan tenaga kerja mencerminkan kebutuhan perusahaan dan organisasi untuk merekrut pekerjaan dengan kualifikasi dan keterampilan tertentu guna mencapai tujuan bisnis mereka. Perubahan dalam sektor industri, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, analisis mendalami mengenai permintaan tenaga kerja ini menjadi sangat penting untuk memahami tren dan kebutuhan pasar kerja di masa depan. Nah, sudah jelaskan latar belakangnya permintaan tenaga kerja itu apa. Nah, sesudah itu saya akan melanjutkan urgensi permintaan tenaga kerja itu apa sih gitu. Nah, analisis permintaan tenaga kerja memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan. Nah, ada berapa ya? Yang pertama, permintaan kualitas SDM. Yang kedua, pengurangan pengangguran. Yang ketiga, pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan peningkatan kualitas SDM. Nah, dengan memahami permintaan tenaga kerja, institusi pendidikan dan pelatihan dapat menyesuaikan kurikulum dan program mereka untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, pengurangan pengangguran. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga kebijakan pemerintahan dapat difokuskan pada sektor tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, selanjutnya saya menjelaskan
pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan dapat merencanakan strategi rekrutmen dan pengembangan karyawan yang lebih efektif berdasarkan tren pemerintahan tenaga kerja. Nah, selanjutnya kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan tenaga kerja yang lebih efektif, termasuk program-program peningkatan keterampilan dan penyusunan regulasi ketenagakerjaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang apa sih permasalahan faktual dan aktual itu tentang permintaan tenaga kerja. Nah, yang pertama mismatch keterampilan. Kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, mobilitas teknologi tenaga kerja. Yang keempat, regulasi tenaga kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mismatch keterampilan. Terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Banyak lulusan pendidikan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja, menyebabkan pengangguran di kalangan terdidik. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan mengubah kebutuhan keterampilan dalam banyak industri. Pekerjaan manual atau yang bersifat repetitif semakin tergantikan oleh mesin, sementara permintaan untuk keterampilan teknis dan digital meningkat. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja. Tingkat mobilitas tenaga kerja yang rendah juga menjadi masalah. Banyak tenaga kerja yang tidak dapat berpindah tempat untuk mencapai pekerjaan yang sesuai dengan keterbatasan finansial atau sosial. Selanjutnya, regulasi tenaga kerja. Kebijakan dan regulasi yang tidak fleksibel dapat menghambat penyerapan tenaga kerja. Nah, misalnya, regulasi upah minimum yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja baru. Nah, sini saya akan melanjutkan apa sih hasil yang diharapkan tentang permintaan tenaga kerja itu. Nah, peningkatan kesesuaian keterampilan itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan tingkat pengangguran. Yang ketiga, perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. Yang keempat, kebijakan pemerintah efektif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan peningkatan kesesuaian keterampilan. Diharapkan akan terjadi peningkatan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri melalui penyesuaian kurikulum pendidikan dan program pelatihan yang relevan. Yang kedua, pengurangan tingkat pengangguran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permintaan tenaga kerja, dapat diharapkan adanya penurunan tidak pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. Nah, perusahaan dapat merencanakan rekrutmen dan pengembangan tenaga kerja mereka dengan lebih baik, memastikan ketersediaan keterampilan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan inovasi. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang efektif. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendukung mobilitas tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan regulasi dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan menganalisis tentang permintaan tenaga kerja ini secara komprehensif, diharapkan akan terciptanya pasar tenaga kerja yang lebih dinamis, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sudah saya jelaskan dan menganalisis permintaan tenaga kerja, dan saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak salah dari perkataan saya maupun penjelasan saya mohon ampun. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.